Kembalinya Alessandro Bastoni ke sesi latihan bersama Inter yang semula diharapkan terjadi hari ini belum terwujud. Bek Nerazzurri itu sebelumnya diistirahatkan oleh Christian Chivu pada laga melawan Cagliari akibat masalah pada pergelangan kaki yang telah dialaminya sejak beberapa waktu. Menurut laporan Sky Sport, pada sesi latihan pagi ini, 2 hari menjelang pertandingan Coppa Italia melawan Como di San Siro, Bastoni masih berlatih secara terpisah di lapangan. Meski demikian, terdapat kabar positif karena ia mampu menjalani latihan dengan intensitas yang baik. Inter masih memiliki 1 sesi latihan dan beberapa jam ke depan untuk menentukan apakah Bastoni bisa pulih tepat waktu dan tersedia bagi Chivu dalam pertemuan keempat musim ini melawan tim asuhan Cesc Fabregas. Jika tidak, maka target kembalinya akan diarahkan pada pertandingan Liga melawan Torino. Alessio Tacchinardi memberikan pujian tinggi kepada Christian Chivu atas kinerjanya bersama Inter. Dalam program Sport Mediaset XXL, mantan gelandang Juventus itu bahkan berdiri dan memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelatih Nerazzurri tersebut. Pada musim pertamanya menangani Inter, Chivu dinilai berhasil membawa tim melaju menuju Scudetto ke-21 dengan performa yang dominan. Tacchinardi mengaku terkesan dengan perkembangan sang pelatih, terutama setelah awal musim yang sempat sulit. Chivu sangat luar biasa. Saya tidak menyangka dia bisa seperti ini setelah awal yang mengejutkan. Dalam dirinya saya melihat sedikit sosok Jose Mourinho. Ia mampu memotivasi para pemainnya melalui pernyataan-pernyataan yang tajam untuk mengembalikan semangat juang dan keinginan menang yang tidak dimiliki oleh AC Milan dan Napoli. Ia layak mendapatkan pujian besar, ujar Tacchinardi. Noah Atubolu kini menjadi salah satu penjaga gawang paling diminati di Eropa, setelah tampil sebagai pilihan utama di SC Freiburg. Pemain kelahiran 2002 tersebut dinilai memiliki semua karakteristik kiper modern, berkat tinggi badan 1,90 meter serta kemampuan teknis yang menonjol. Penampilannya yang konsisten dan persentase penyelamatan yang tinggi membuatnya terus dipantau oleh banyak pemandu bakat dari berbagai klub Eropa. Ketertarikan terhadap Atubolu tidak hanya datang dari Inter, tetapi juga dari Juventus yang tengah mencari sosok baru untuk memperbarui sektor penjaga gawang. Menurut laporan Fußballdaten, Tottenham Hotspur juga memasukkan Atubolu dalam daftar incaran sebagai pesaing atau penerus Guglielmo Vicario. Para pengamat dari Inggris memberikan penilaian tinggi, terutama atas kemampuannya dalam distribusi bola dan membangun permainan dari lini belakang. Di Jerman, Bayer Leverkusen dan Eintracht Frankfurt juga terus mengikuti perkembangan sang pemain dengan cermat. Laporan para pemandu bakat menyoroti ketenangan dan kecerdasan taktis Atubolu dalam situasi 1 lawan 1, yang memberinya keunggulan psikologis atas penyerang. Selain itu, kualitas umpannya dan kemampuannya membangun serangan secara vertikal membuatnya berperan layaknya pemain lapangan tambahan. Dominasi di udara, serta kehadirannya dalam mengamankan area penalti juga memberikan rasa aman bagi lini pertahanan. SC Freiburg sendiri mulai bersiap menghadapi kemungkinan kepergian sang pemain. Namun menetapkan syarat jelas, klub menginginkan biaya transfer antara 30 hingga 35 juta euro. Meski nilai pasar Atubolu saat ini berada di kisaran 20 juta euro, meningkatnya minat dari berbagai klub terus mendorong harga tersebut naik. Setelah melewati periode kurang meyakinkan bersama tim nasional, Federico Di Marco langsung kembali menemukan performa terbaiknya begitu mengenakan jersey Inter. Musim ini disebut-sebut sebagai yang terbaik bagi pemain asal Calvarate tersebut bersama Nerazzurri, yang dibuktikan lewat catatan statistik impresif. Di Marco telah mengoleksi 16 assist sejauh ini, pencapaian yang ia raih pada laga melawan Cagliari setelah memberikan umpan kepada Marcus Thuram untuk gol pembuka. Angka tersebut menyamai rekor Papu Gomez pada musim 2019-2020 bersama Atalanta, menjadikannya salah satu pencetak assist terbaik dalam satu musim Serie A sejak 2004-2005. Menurut laporan Il Giornale, Di Marco juga semakin dekat dengan perpanjangan kontrak. Ia dikabarkan siap mengikat diri hingga 2030, dengan kesepakatan yang sudah berada di tahap akhir.
Hal ini mempertegas komitmennya untuk tetap bersama klub yang ia dukung sejak kecil. Di sisi lain, kebangkitan juga dialami oleh Thuram. Penyerang asal Prancis itu telah keluar dari periode sulitnya dan kini kembali menjadi andalan tim, terutama saat Lautaro Martinez harus absen karena cedera. Thuram tampil tajam dengan mencetak 4 gol dalam laga melawan Roma, Como, dan Cagliari. Rentetan gol tersebut sekaligus meredam spekulasi terkait kemungkinan penjualannya pada musim panas mendatang, meski ada tawaran di atas 50 juta euro. Manajemen Inter, seperti dilaporkan, sangat menyadari nilai sang pemain dan bertekad mempertahankannya, terlepas dari perkembangan pesat Francesco Pio Esposito. Masa depan Stefan de Vrij bersama Inter belum tentu berakhir pada 30 Juni mendatang. Menurut laporan Fabrizio Romano, klub asal Milan tersebut siap menawarkan kontrak baru berdurasi pendek kepada bek tim nasional Belanda itu. Keputusan ini diambil karena Inter merasa puas dengan performa sang pemain selama musim ini, terutama saat dipercaya tampil oleh Christian Cifu. Kini, keputusan berada di tangan de Vrij. Bek berusia 34 tahun itu harus menentukan langkah selanjutnya, melanjutkan karir bersama Nerazzurri atau menerima salah satu dari sejumlah tawaran yang datang dari luar Italia dalam beberapa bulan terakhir. Sementara itu, terkait pemain senior di lini pertahanan Inter lainnya, Romano menyebut bahwa perpisahan dengan Francesco Acerbi hampir pasti terjadi. Dengan demikian, Acerbi diperkirakan akan mengakhiri kebersamaannya dengan klub setelah 4 musim membela Inter. Inter terus menyusun rencana masa depan, dan menurut laporan La Gazzetta dello Sport, menaruh minat pada profil muda dan kreatif seperti Marco Palestra. Alasan dibalik ketertarikan ini cukup jelas. Nerazzurri dinilai kekurangan satu karakteristik penting, yakni kemampuan dribble, yang semakin langka dalam skuad saat ini. Data statistik menguatkan hal tersebut. Tim asuhan Christian Cifu termasuk yang berada di posisi bawah di Serie A dalam hal percobaan dan keberhasilan 1 lawan 1, dengan rata-rata sekitar 14 dribble per 90 menit. Angka ini cukup jauh dibandingkan tim-tim besar lain, dengan Juventus memimpin dengan rata-rata 25. Meski demikian, Inter tetap tampil efektif dan menjadi kandidat kuat peraih Scudetto berkat kekuatan lain seperti kekompakan tim dan kualitas para pemain depan. Namun, untuk menutup kekurangan tersebut, nama Palestra kini masuk dalam radar transfer. Pemain muda itu mencuri perhatian lewat kemampuannya melewati lawan. Ia mencatatkan 65 dribble sukses dari 123 percobaan, menjadikannya yang terbaik kedua di Serie A dalam statistik tersebut, hanya berada di belakang Kenan Yildiz. Rata-rata 5 dribble per pertandingan juga menjadi yang tertinggi di antara pemain bertahan yang kerap dimainkan lebih ofensif, menunjukkan fleksibilitasnya di lapangan. Bersama klubnya saat ini, Palestra mampu menjalankan peran defensif dan ofensif dalam sistem yang dinamis, bahkan sering bertransformasi menjadi winger murni. Perbandingan pun muncul dengan Denzel Dumfries. Jika pemain asal Belanda itu unggul dalam kontribusi gol dan assist, Palestra justru lebih menonjol dalam hal keberhasilan dribble. Karena itu, Inter terus memantau perkembangannya dengan serius, bukan hanya sebagai opsi masa depan, tetapi juga sebagai sosok yang dapat menambah unsur kejutan dalam tim yang sudah solid. Pada bursa transfer musim panas nanti, namanya diprediksi akan menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan. Negosiasi antara Atalanta dan Atletico Madrid untuk Ederson dilaporkan mengalami komplikasi. Gelandang asal Brazil tersebut sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan klub Spanyol. Namun, menurut Fabrizio Romano, proses transfer kini melambat dan tidak lagi pasti akan selesai pada bursa musim panas mendatang. Atalanta saat ini menetapkan harga sekitar 45 juta euro untuk sang pemain. Nilai tersebut dianggap terlalu tinggi oleh pihak Atletico, yang sebelumnya berharap mendapatkan potongan harga, mengingat kontrak eks-pemain Salernitana itu berlaku hingga 30 Juni 2027. Klub Spanyol disebut hanya bersedia mengeluarkan sekitar 30 juta euro ditambah bonus.
Di tengah kebuntuan antara Bergamo dan Madrid, dalam 2 hingga 3 hari terakhir, Atalanta menerima sejumlah pendekatan dari klub-klub Premier League yang dinilai sebagai destinasi potensial bagi Ederson. Sementara itu, Inter juga diketahui menyukai profil pemain tersebut. Namun, seperti dijelaskan Romano, pembicaraan belum berkembang lebih jauh karena biaya transfer yang dinilai terlalu tinggi untuk saat ini.